welcome Brosis di channel kami di Manusia Manfaat Official. Channel ini merupakan channel yang kami bangun untuk memberikan ruang inspiratif kepada seluruh teman-teman yang notabene-nya sampai hari ini sudah berkarya di Kabupaten Bone. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu, saudara kita, ayahanda kita, kakanda kita, Kaharudin, sarjana pertanian. Selamat datang, bro. Thank you. Siap. Beliau ini saya ceritakan sedikit awal mula pertemuan kami. Kami bertemu di tahun 2019 di salah satu warkop, dan kemudian kami disatukan dengan sudut pandang yang sama terkait keresahan masing-masing, baik dari kontribusi, baik dengan karya dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah nanti kisah-kisahnya itu diceritakan lebih lanjut oleh beliau, seperti apa karya-karyanya. Terus kita kenal lebih dekat lagi sih, siapa sih kakak Kahar ini. Oke. Mungkin kakak Kahar bisa santai ngopi. Ya. Mungkin kakak Kahar bisa memperkenalkan kepada Brosis dulu, sampean ini siapa gitu loh. Terus asalnya dari mana, terus pendidikannya di mana aja gitu loh. Silakan. Terima kasih. Jadi nama itu tadi Kahar. Dan kalau soal pendidikan, ya saya ini sarjana pertanian, tapi lebih asik dipanggil sarjana petani. Sarjana petani. Ya, sarjana petani, karena kok bisa? Lebih keren aja sih, karena ya namanya sarjana yang pernah menggeluti dunia pertanian, ya seharusnya bergelut di sektor itu, bukan dalam artian bahwa kita menuntut pendidikan di jurusan pertanian. Kemudian setelah kita keluar, kita ada di sektor lain, kan lucu sebenarnya. Iya sih, banyak sih hari ini teman-teman yang kuliahnya ini, terus kerjanya ini gitu loh. Iya. Terus. Nah, kebetulan saya juga bisa dikatakan mahasiswa yang cukup lama di dalam kampus. Saya menempuh pendidikan S1 itu kurang lebih 7,5 tahun. Ya, jadi sangat, itu tadi yang saya bilang, sangat disayangkan ketika saya setelah keluar tidak bekerja di sektor itu, di sektor pertanian. Dan banyak peluang-peluang yang bisa teman-teman manfaatkan setelah keluar dari dunia kampus. Tunggu dulu. Ya. 7 tahun dihabiskan di masa kuliah. Ya. Itu karena apa? Karena nyaman kah? Atau karena apa gitu? Iya, salah satunya mungkin karena nyaman di dunia kampus. Nyaman, Brosis. Coba bayangkan, kita nyaman di dalam dunia kampus dan tidak mau selesai. Kenapa nggak ambil studi lanjutan, ambil S2-nya kah atau apanya kah? Iya. Meskipun itu sangat disayangkan, terlalu lama di di S1-nya. Bisa menceritakan sedikit kita belum tahu. Iya, kalau Bro Kaharin dari mana? Asalnya? Saya dari Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Kebetulan saya lahir juga di sana dan dibesarkan di sana, makanya dari kuliah memang saya sudah punya niat untuk kembali ke kampung. Tapi memang profesi orang tua ini petani? Iya, petani. Dan saya sedikit ingin bercerita tentang pilihan kuliah di Fakultas Pertanian. Mungkin sedikit menyedihkan bagi saya. Instant story, bro. Instant story. Namun ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sebenarnya. Jadi saya kuliah di pertanian itu bukan karena pilihan saya, bukan karena keinginan saya, tapi diarahkan oleh orang tua. Orang tua maunya saya kuliah di pertanian. Nah, kebetulan kita di Bone ini orang-orang tua itu
selalu punya mindset ketika ada keluarga yang berhasil misalnya di bidang ini. Makanya dia maunya juga anaknya berhasil di situ. Kayaknya ini banyak kita dengarkan dari teman-teman yang ini beberapa kisah sih atau cerita dari teman-teman langsung. Katanya sih standar suksesnya orang di Boni itu pegawai atau yang berseragam. Kayaknya begitu ya? Maksudnya gitu? Iya. Terus. Jadi pada saat awal saya masuk di Fakultas Pertanian itu, ya lumayan berat bagi saya. Tapi kenapa milih sarjana Fakultas Pertanian itu? Yang namanya berbakti juga sama orang tua. Salah satu permintaan dari orang tua ya. Nah pada saat di awal-awal itu memang saya cuman aktif, betul-betul aktif kuliah itu di semester 1. Iya. Kok bisa? Di semester 1. Kok bisa? Dan setelah itu di semester 2 dan 3 itu bahkan saya pernah dapat IPK 0,00. Wah. Itu kelebihan saya. Guys, orang yang sehebat ini pernah berada di titik terendah waktu jadi mahasiswa dapat IPK 0,0. Wah, dan ini menarik sih, menarik. Saya belum dapat. Oh, feelnya belum dapat dalam mana ya? Menjadi mahasiswa. Bahkan sampai saya beberapa kali minta sama orang tua untuk pindah jurusan. Berarti 3 kali kalau tidak salah. Berarti tidak terima untuk orang tua tidak mau. Pokoknya kamu harus tetap di pertanian. Kebetulan ada keluarga di bekerja bidang itu. Supaya katanya nantinya setelah keluar dari dunia kampus, ada orang dalam. The power of orang dalam, guys. Lagi-lagi. Itu yang miris sebenarnya kita di Bone. Maksudnya miris kenapa? Ya, kita selalu diarahkan untuk melakukan sesuatu yang mungkin pada saat itu saya belum dapat potensiku di sektor itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sampaikan kepada orang tua pada saat itu. Oke, saya tetap di Fakultas Pertanian, tapi mungkin saya agak lama kuliahnya. Ya. Kebetulan pada saat itu saya sudah memulai aktif di lembaga, di organisasi, dan saya merasa asik. Itu yang membuat saya merasa asik di pertanian, bukan karena mata pelajarannya. Karena terus terang, pada saat itu, mungkin semua ya di dalam dunia kampus itu kita selalu belajar di dalam ruangan, apalagi dengan mata kuliah yang seharusnya dengan praktek. Dan kita belajarnya di dalam ruangan, ya otomatis kita berimajinasi, dan imajinasi kita itu hanya terpantul-pantul di dalam tembok, akhirnya tidak kesampaian. Jadi beratin kita burung dalam sangkar ya. Gitu. Yang harusnya kita bisa terbang bebas terus kemana-mana menikmati alam ini, tapi kayaknya itu risiko pendidikan kita di Indonesia, bro. Tadi saya dengar kita ada organisasi. Di masa mahasiswa kemarin organisasi apa saja yang Brokah hari ikuti? Di semester 3 itu saya mulai aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM. Di BEM. Dan pada saat itu hanya menjadi anggota biasa di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian periode berikutnya saya tetap aktif di situ. Dan pada saat itu saya di posisi jabatan sekretaris umum. Pernah pegang sekum. Dan setelah habis masa periode itu masih di BEM juga, dan alhamdulillah teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua BEM pada saat itu di Fakultas Pertanian itu 2000. Oh, pernah jabat ketua BEM? Ya. Mantap ini, bro. 2013, 14 kalau tidak salah. Kalau bukan 2012, 2013, 2014. Nah, itu yang membuat saya merasa asik di Fakultas Pertanian pada saat itu. Jadi kuliah saya pada saat itu ya bisa dikatakan hancur lah, jadi saya hancur. Berarti keasikan di luar kampus atau kegiatan eksternal atau kegiatan internal kampus?
kegiatan internal kampus, tapi lebih ke lembaganya, ke organisasinya, bukan ke dunia akademiknya. Ini jangan diikutin ya bro. Ya. Jangan diikutin. Betul. Ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Karena nggak lucu kalau kita lebih memilih apa ya, sisi akademis kita ini ditiadakan, dan kita lebih aktif ke lembaga-lembaga yang notabene tidak menunjang nilai kita. Tetapi Bro Kahar ini mampu memecahkan itu dengan beliau sempat menjabat menjadi ketua BM di Fakultas Pertanian Universitas Universitas Muslim Indonesia. Seperti itu. Terus yang saya mau juga tanyakan ini supaya teman-teman juga lebih kenal lagi. Semasa menjabat itu, kontribusi Bro Kahar ini untuk daerah atau untuk kampus apa saja? Iya. Nah, ini yang miris sebenarnya teman-teman berlembaga. Kita terlalu keasikan di internal lembaga, yang akhirnya lupa bahwa di luar sana masyarakat kita itu butuh kita sebenarnya. Terutama kita yang di Fakultas Pertanian, ya notabene Indonesia ini adalah negara agraria. Mayoritas masyarakat kita adalah petani, seharusnya mereka butuh kita. Nah, pada saat itu kita belum mampu untuk berpikir keluar. Jadi mungkin cuman ada beberapa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman adik-adik sekarang yang masih kuliah, yang di lembaga pada saat ini. Seharusnya kita lebih banyak action bersentuhan langsung dengan petani. Jangan hanya kegiatan-kegiatan seremonial yang mengasihkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, tapi tidak membuat bangga masyarakat pada umumnya. Nah, lebih kepada saya dapatkan ini setelah keliling-keliling, mereka lebih sibuk menyelesaikan kayak program kerja yang sebelumnya pernah ada ya. Iya, nah, betul. Kayak mungkin apa ya, seremonial kan. Yang akhirnya stagnan kegiatan-kegiatan. Fungsi-fungsi mereka sebagai agen of change, social control, moral of course ini nggak jalan gitu. Terus karyanya apa aja? Kalau persoalan karya pada saat masa kuliah, saya tidak terlalu ini. Saya tidak terlalu banyak yang bisa saya ceritakan. Mungkin karena itu terlalu banyak disibukkan dengan problematika internal lembaga. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa jadikan pembelajaran. Iya. Kalaupun hari ini masih begitu keadaannya, ya teman-teman harus pecahkan sebenarnya. Harus keluar dari situ. Itu sih yang masalah sekarang ya. Artinya dinamika berlembaganya teman-teman itu kayaknya agak semrawut kelihatan ya bro ya. Akhirnya mereka disebutkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu yang pada esensinya terlupakan. Jadi mereka lebih ke eksistensi atau apa ya? Saya bahkan sempat beberapa kali, bukan kritikan ya, cuman mengingatkan teman-teman mahasiswa itu, yang khususnya ini kita yang anak-anak pertanian. Kemarin kan teman-teman terlalu aktif turun di jalan, untuk melakukan aksi di jalanan. Kayak demo ya. Kayak demo. Jadi Umi tidak dikenal dengan demonya sekarang. Itu dulu. Nah, saya selalu ingatkan sama teman-teman bahwa kita sebenarnya jangan terlalu banyak di jalan. Anak-anak pertanian itu seharusnya banyak di lahan. Jangan di jalan loh. Di jalan kita terlalu banyak meresahkan masyarakat kota, sementara masyarakat desa yang banyak membutuhkan kita sebenarnya. Itu yang perlu kita advokasi. Itu yang perlu kita bimbing dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan di dalam dunia kampus. Nah, itu yang menarik nih kata-katanya. Mahasiswa pertanian itu harusnya di lahan, bukan di jalan. Ya. Meskipun sekali-kali ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sekali-kali. Ya. Saya pun juga pernah di jalan. Untuk berkontribusi. Ya. Artinya dalam isu nasional atau isu apa ya. Ya. Maksudnya sebagai mereka agen of change-nya juga, social control jalan juga. Iya. Tetapi konsentrasinya tetap fokus pada basic ilmunya. Iya, betul.
Tapi di Fakultas Pertanian itu ada berapa jurusan sih, bro? Kalau di Fakultas Pertanian, kalau kita di UMI itu ada 2 jurusan. Jurusan agroteknologi dengan agribisnis. Kalau agroteknologi lebih fokus ke budidayanya, teknologi budidayanya. Kalau yang agribisnis ini lebih fokus ke pemasaran. Ini udah endorse ya, ini udah endorse. Lebih mengenal lagi sih. Lebih mengenal lagi pertanyaan itu apa ya? Karena saya sendiri bukan pernah menjadi bagian dari situ. Cuma ingin tahu juga sih apa aja sih yang ada di sana. Dan seharusnya Padekan UMI bersyukur dengan adanya kegiatan, adanya podcast ini. Kebetulan beliau adalah orang tua saya, guru saya. Ya, siap. Tidak semua sih. Selamat malam Bapak Dekan yang terhormat. Inilah karyanya Bapak mencetak mahasiswa, dan mahasiswanya hari ini menjadi pemuda hebatnya Kabupaten Bone. Ya, alhamdulillah lah. Ya, kita kan punya standar semua nih, kata-kata hebat itu, ya kan? Jangan salahkan saya kalau mengatakan Bapak ini hebat. Gitu. Terus kita back to topic ke persoalan karya-karya. Kita lanjut lagi di pasca menjadi mahasiswa. Setelah keluar dari kampus. Bisa diceritain gimana? Ya, jadi kembali uji mental sebenarnya. Oh, bisa uji mental. Jadi saya kembali dalam bidang kampus dulu. Untuk keluar dari Universitas Muslim Indonesia itu saya terus terang asli uji mental, di uji mental saya. Karena masuk di UMI itu yang udah, itu keluarnya yang agak susah. Nah, setelah keluar dari UMI, saya kembali menguji mental saya. Pada saat itu kan orang-orang dekat kita menginginkan saya kerja di kantoran, kerja di perusahaan, dan pokoknya kerja yang bergengsi lah bagi banyak umum. Namun pada saat itu saya lebih memilih untuk membuka laboratorium dalam hal ini lahan-lahan kecil untuk saya mengaktualisasikan apa yang saya dapatkan di dalam dunia kampus pada saat jadi mahasiswa. Nah, itu yang orang-orang dekat saya yang menganggap bahwa ini tidak normal sebenarnya bagi mereka. Maunya kan mereka saya kerja di perusahaan. Ya, rata-rata sih ketika kita sudah jadi sarjana atau strata 1 nih, jadi sarjana kita kan. Biasanya buru-buru nih ada lowongan kerja atau apa. Tapi kenapa sih lebih memilih kembali ke kampung terus bikin tadi apa laboratorium atau laboratorium atau apa sih itu? Cuma saya menganggapnya itu adalah laboratorium karena laboratorium bisa diidentikan dengan maksudnya bagaimana kita mempraktekkan sesuatu. Namun laboratorium saya pada saat itu ya lahan terbuka, dan saya lebih asik mempraktekkan itu meskipun ada dari beberapa mata kuliah yang di pertanian itu memang betul-betul membutuhkan laboratorium yang tertutup kayak mata kuliah kultur jaringan itu. Cuman saya lebih merasa asik ketika mempraktikkan langsung di lahan. Ya. Dan itu yang saya lakukan pada saat keluar dari dunia kampus. Bahkan sebelum itu saya sempat ke Kediri, ke Pare. Sempat ke luar Sulawesi? Ya, saya sempat ke luar Sulawesi. Ngapain? Mungkin karena rasa penasaran saya pada saat itu terlalu tinggi, saya sangat tertarik dengan dunia pertanian barat pada saat itu. Yang alasannya? Kebetulan saya menemukan di beberapa channel, kemudian beberapa website orang barat itu yang menganggap bahwa dunia pertanian adalah gaya hidup. Tidak seperti mindset yang terbangun pada saat itu di Indonesia, bahwa pertanian selalu diidentikan dengan sesuatu pekerjaan yang rendah, pertanian yang selalu diidentikan dengan lumpur, cangkul, dan sebagainya. Kalau di sana itu mereka menganggap bahwa pertanian ini adalah gaya hidup. Bahkan mereka bangga bahwa saya ini adalah petani, saya ini adalah seorang gardener, I'm a gardener. Dan itu yang membuat saya tertarik. Dan pada saat itu problemnya, saya banyak mau belajar sama mereka, cuman ya kekurangan saya di situ di bahasa Inggris. Makanya saya putuskan ke Pare. Saya di sana cuma 1 bulan karena pada saat itu orang tua sakit dan
saya harus kembali. Ujung-ujungnya saya harus lebih memprioritaskan keluarga dibanding yang lainnya. Ya, itu. Jadi sehebat apapun kita, apapun yang kita cari ketika tanpa restu orang tua itu tidak berkah. Ya gitu ya bro. Ya. Masih. Meskipun awalnya sulit. Ingat ya guys, sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda hari ini, sekaya apapun Anda hari ini, ketika tanpa restu orang tua, kayaknya kurang berkah ya. Ya, betul. Semua yang kita dapat hari ini. Jadi saya mengutip statement dari kata-kata bijak nih. Kehebatan Anda hari ini, kekayaan Anda hari ini itu adalah bagian daripada doa orang tuamu yang terkabulkan. Iya. Ya. Nah, kita lanjut bro. Saya yang menariknya ini, kenapa kemudian Bro Kahar saya undang ini untuk mempublikasikan. Saya tertarik dengan statement kita yang kemarin-kemarin yang tidak sampaikan ke saya, bagaimana kemudian mengembalikan kedaulatan dan berbangga menjadi petani. Yeah. Yang selama ini tadi yang Bapak sampaikan bahwa petani itu selalu dianggap rendah. Petani itu bukan profesi yang baik, ya. Itu profesi yang kayaknya bilang kerjanya kotor-kotor terus nggak dapat gaji apa ya. Terus ini giat-giatnya Bro Kahar untuk mengembalikan kedaulatan itu kepada apalagi kita nih yang anak muda nih pasti malu lah kita ingin menjadi petani. Cuman itu terbantah loh dengan hadirnya Bro Kahar di Boni. Dia sabarkan yang namanya virus-virus bahwa kita harus bangga jadi petani. Iya, harus bangga. Nah, kira-kira giat-giatnya apa saja ini? Nah, jadi kita bisa memandang pertanian dari berbagai sudut pandang. Kalau saya itu selalu mengedepankan memandang dari sudut pandang agama. Jadi kita punya kewajiban sebagai manusia untuk bagaimana bisa memakmurkan bumi. Itu jelas loh ayatnya di dalam Al-Quran, tapi saya tidak usah bacakan ayatnya. Nah, kita manusia punya. Jadi aku nanti Bapak ini jadi ustaz pertanian. Dan itu merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk sebagai pemakmur bumi. Ya. Nah, dari situ muncul gerakan pemuda pemakmur bumi. Tapi sebentar. Itu apa ya? Terus. Nah, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, dari segi kita tidak bisa nafikan bahwa hari ini memang kita butuh pekerjaan yang bisa menunjang hidup kita. Nah, sektor pertanian ini pekerjaan yang cukup menjanjikan sih bagi saya. Kok bisa? Manusia pada hari ini ketergantungannya terhadap hasil-hasil produksi pertanian itu tidak bisa terlepas. Mulai dari apa yang dia pakai, kemudian apa yang dia makan. Makanya saya selalu sampaikan, ini tidak benar ketika dikatakan bahwa pertanian itu adalah pekerjaan yang berada di kasta terendah. Karena kita petani ini yang mengurusi isi perut umat manusia, pakaian umat manusia. Kan agak lucu ketika dikatakan bahwa pertanian ini adalah pekerjaan yang berada di kasta terendah. Justru kita lebih mulia dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Maaf. Tapi ini ada introduction, artinya inilah yang menjadi semangat ya. Bagaimana kemudian mengembalikan martabat petani itu. Iya. Bahkan saya selalu sampaikan begini. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya bukan berarti ingin merendahkan ataukah seperti apa. Yang kemarin-kemarin kan kita taunya bahwa guru itu tanpa jasa. Pahlawan tanpa jasa. Namun ketika kita kembali melihat bahwa petani ini mampu menghasilkan produksi, bergelut tiap hari dengan cangkul, lumpur dan sebagainya, mereka mampu menggaji dirinya sendiri. Mereka mampu menghidupi keluarganya dari hasil jerih payahnya begitu. Jadi hasil keringatnya itu sangat berkah.
Dan ini yang mulia sekali bagi saya dari pekerjaan pertanian itu. Bukan berarti saya mau menginginkan mengarahkan teman-teman, terutama yang generasi muda ini untuk semuanya terjun ke ranah situ. Cuman ya setidaknya lah sektor pertanian bisa lebih diperhatikan, bahwa di sana itu, di sektor pertanian itu banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Ya, artinya kan kemarin-kemarin kami jarang dapatkan bahwa pertanian ini atau profesi petani ini itu bukan bagian daripada lowongan kerja. Ya, betul. Yang notabene-nya ketika kita kuliah atau kita ingin menjadi sarjana, ujung-ujungnya kan cari kerja nih kata. Meskipun di KTP pekerjaan petani ya. Berarti petani itu adalah profesi. Iya, profesi. Dan kita harus bangga ya. Iya. Tapi yang menarik ini, apalagi dengan daerah kita ini, Kabupaten Bone, yang kalau by data bagaimana gitu? Bone merupakan salah satu di Sulawesi Selatan mempunyai penghasil bumi terbanyak ya. Iya. Di Sulawesi Selatan. Kebetulan kemarin juga sempat ketemu sama Kepala Dinas Pertanian dalam kegiatan sosialisasi benih dari Litbang itu, dan beliau menyampaikan bahwa Bone hari ini sudah dari segi produksi langsung pertanian khususnya tanaman pangan, kita alhamdulillah jauh lebih unggul dari beberapa kabupaten lainnya. Karena kemarin kalau misalnya padi yang banyak dikenal itu kan sidrap sebagai lumbung pangan. Makanya agak lucu sebenarnya ketika kita membandingkan secara luas wilayah. Bone yang luas wilayah pertaniannya untuk tanaman padi yang cukup luas, sementara yang dikenal di luar itu sebagai lumbung padi itu adalah sidrap. Kan lucu sebenarnya. Wow. Tapi ya sekarang kegiatannya apa saja? Ya kita sekarang kebetulan kita punya lembaga, saya kembali ke GPPB tadi. GPPB. Kita punya lembaga. Itu lembaga apa? Lembaga lebih ke spesifik ke sektor pertanian, jadi kita lebih sebagai pemantik sih sebenarnya untuk menaikkan animo masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan tertidur. Nah, gerakan-gerakan kita yang pertama pernah lakukan kemarin itu bagaimana peran-peran perempuan di sektor pertanian yang dulunya pernah ada sih sebenarnya, cuman hilang. Itu dari sejarah apa itu? Kebetulan perempuan-perempuan pada zaman dulu katanya itu dia berperan aktif di sawah, bahkan dia turun kayak apa lagi namanya yang cabut-cabut bibit itu masih sih kalau orang boleh bilang masih sih. Kemudian bahkan ada yang sampai melakukan kegiatan tanam pindah, itu pernah dilakukan oleh perempuan. Nah, itu hilang. Nah, untuk mengembalikan peran-peran perempuan itu tetap berada di sektor pertanian, bagaimana kita mendorong perempuan-perempuan ini untuk memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah. Jadi itu yang kemudian kita lakukan kemarin di gerakan Pemuda Pemakmur Bumi ini. Dan langkah awal yang kita lakukan itu adalah membagi bibit. Ya, itu salah satu program ya kemarin. Ya. Nah, kenapa harus bibit? Bukan benih. Kan kebanyakan banyak sih program, cuman benih yang dibagikan. Kenapa harus bibit? Jadi kita melihat program, kita melihat masalah pada saat itu. Kalau misalnya benih yang dibagikan ke masyarakat, terkadang benih itu hanya disimpan. Apakah disimpan di dalam lemari atau di mana lah tempatnya, tapi tidak ditanam oleh si penerima bibit benih ini. Nah, kalau ketika yang kita beri itu adalah bibit, ya tidak ada alasan lagi untuk tidak menanam. Jadi langsung tanam aja. Jadi langsung tanam. Tapi GPPB ini sejak kapan berdirinya? Kita terbentuk di tahun 2020. Bulan 2 tanggal 2. Wih, ya. Keren. Siap. Dan kita
visi misinya lembaga ini apa sih sebenarnya? Kenapa Bapak ini membuat suatu lembaga yang konsultasinya ke pertanian, terus kira-kira grand desainnya lembaga ini apa? Jadi kita punya harapan untuk lembaga ini untuk bagaimana selalu berada di garda terdepan untuk mempelopori teman-teman pemuda bergerak di sektor pertanian dan memanfaatkan ruang-ruang yang hari ini kosong di sektor pertanian, karena banyak sekali ruang-ruang usaha yang bisa teman-teman generasi pemuda manfaatkan. Tapi kira-kira di Kabupaten Bone ini itu maksudnya yang bisa jadi peluang usaha di wilayah pertanian itu usaha-usaha apa saja? Ya, kalau di pertanian ada beberapa usaha yang kemudian bisa teman-teman manfaatkan. Yang pertama itu penyedia saprodi. Penyedia saprodi itu dalam artian teman-teman bisa mendirikan usaha, penyedia benih, kemudian pestisida, alat-alat pertanian. Kemudian yang kedua itu di budidayanya sendiri. Maksudnya budidayanya sendiri itu bagaimana kita terjun langsung sebagai pembudidaya. Jadi kita yang menanam, kemudian mengolah lahan dan sebagainya. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa berwirausaha di sebagai pengepul hasil produksi. Dalam artian bahan baku ya. Jadi kita hasil produksi dari petani ini kita yang kepul. Nah itu teman-teman bisa manfaatkan juga. Kemudian yang keempat itu teman-teman bisa masuk ke pasca panennya, pengolahan pasca panen. Ini yang masih kurang sebenarnya. Oh, di daerah kita ini? Iya, di Bone. Nah, kalau persoalan bahan baku kita punya banyak bahan baku. Namun untuk pengolahan sampai ke pasca panen ini itu yang kurang. Makanya kita di Bone ini kebanyakan mengirim keluar itu bahan baku. Bahan baku dan kemudian dikemas lagi terus masuk lagi ke Bone. Nah, itu yang miris sebenarnya. Kenapa enggak? Kenapa bukan barang jadi yang kita kirim keluar? Iya. Usaha Brokahar ini untuk menghadirkan itu pengolahan pasca panen hari ini kenapa? Kenapa nggak jalan ke situ kalau memang tahu ini masalahnya? Ya, nantilah. Mudah-mudahan kedepannya ada teman-teman yang bisa kita bina. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, teman-teman GPB ini lebih ke fasilitator sih sebenarnya. Karena tidak semua sub-sektor yang ada di pertanian ini kita kuasai. Ya, kita mampu. Dan kita harapannya ke depannya ini dengan adanya GPPB, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin fokus ke pengolahan pasca panen, jadi kita bisa carikan orang yang memang bidangnya itu. Dan ini sebenarnya yang perlu dipahami juga bagi teman-teman semua, bahwa kalau misalnya kita berbicara pertanian, apalagi yang alumni pertanian itu tidak semua mampu dikuasai. Misalnya saya kan ambil jurusan agroteknologi, budidaya pertanian, teknologi budidaya pertanian. Kalau soal pemasaran, mohon maaf. Iya, bukan bidangnya. Bukan bidang saya. Tapi kan selama ini pernah kolaborasi dengan teman-teman dari beberapa, kan di pertanian itu beberapa sektor nih. Iya. Brokahar pernah collab nggak sama teman-teman untuk memecahkan persoalan-persoalan seperti itu tadi? Ya, kebetulan yang punya prokes hari ini podcast prokes yang punya studio protokol kesehatan kan yang punya studio, beliau juga mau konsen ke sana dan ini adalah salah satu bagian untuk bagaimana mampu mempromosikan hasil-hasil dari kreativitas teman-teman pemuda di Kabupaten Bone. Jadi mungkin kita lebih banyak bekerja sama dengan beliau nantinya. Tapi ya kita sudah masuk kepada introduksinya Brokahar, mulai dari tempat asalnya dia, terus
mulai dari dia mahasiswa sampai ke pembuatan lembaga, sampai selesai mahasiswa dan membentuk suatu lembaga di Kabupaten Bone. Nah, ini saya mau masuk ke esensi dari diskusi kita ini. Dengan berbagai macam persoalan yang ada di wilayah sektor pertanian Kabupaten Bone. Kompleks sih. Ya, artinya ini sudah jadi rahasia umum ya kayaknya ya. Namun kalau tidak dibarengi dengan gerakan ya makanya tambah parah. Berarti kampanye lagi dong, ya, PPPB. Harus. Gerakan. harus gerakan. Jadi jangan terlalu, bagi teman-teman jangan terlalu banyak berona di wacana sih. saya menyebutnya berona di wacana. Iya. Tidak ada gunanya kita ketika itu tanda kutip ya. Tanda kutip. Tidak ada gunanya ketika kita sampai tengah malam bahkan sampai subuh berdebat, berdiskusi tentang ini tanpa gerakan. Saya rasa tidak ada gunanya. Harus ada aktualisasi. Itu guys. Jadi bagi teman-teman yang hari ini menghabiskan waktunya untuk mendiskusikan persoalan, terus biasanya sih kalau kita diskusi terus hadir wacana, hadir solusi, besoknya kita diskusi lagi. Nah, kayaknya itu tren ya hari ini. Saya teringat waktu pertemuan kita yang kedua kalinya kalau tidak salah. Di salah satu kafe di Kabupaten Bone, jadi tidak perlu kita endorse lagi. Karena kafe sudah tidak ada. Saya teringat pada saat itu kebetulan ada salah satu orang tua kita di Kabupaten Bone yang saya rasa punya nama juga di Kabupaten Bone. Beliau sampaikan ke kita, kebetulan pada saat pertemuan pertama beliau juga ada bersebelahan meja dengan kita. Pada saat pertemuan kedua pun juga beliau ada. Yang dia sampaikan begini, saya sudah lihat 2 kali pertemuan. Berarti pertemuan yang ketiga kalinya harus ada yang nyata. Harus ada yang nyata. Challenge ya. Sebenarnya tantangan. Dan itu yang terekam di kepala saya, bahwa pertemuan ketiga dan berikut-berikutnya ini bukan hanya sekedar wacana, tapi harus dibarengi dengan gerakan. Kembali lagi di GPPB. Orang Bone gitu. Iya, siap. Saya masuk kepada esensinya, bro. Sepengetahuan Bro Kahar ini, persoalan pertanian kita di Kabupaten Bone ini apa saja sih? Menurut pandangannya beliau aja sih yang sering kali sekarang yang sudah masuk di wilayah gerakan, mengeksekusi segala narasi-narasi dengan gagasan-gagasan yang lahir dari warkop ke warkop. Ya. Kira-kira persoalan apa saja menurut Bro Kahar ini yang bisa disajikan ke teman-teman? Nah, kalau secara umum sih ya minimnya teman-teman yang ingin melakukan gerakan terus terang. Jadi bahkan saya pernah sampaikan ke teman-teman seperti ini, bahwa dari segi teori, dari segi pengetahuan kita sebenarnya sudah sampai. Bahkan maksudnya bukan sampai ya, maksudnya kita sudah banyak tahu tentang pengetahuan dengan teori-teori yang ada. Yang minim itu orang-orang yang mau bergerak. Eksekutornya. Jadi saya tidak tahu umumnya di Indonesia atau cuma di Kabupaten Bone terlalu banyak kita terlalu banyak pemikir yang mengeksekusinya di lapangan ini yang minim. Untuk di sektor pertanian, harapan saya sih teman-teman pemuda ya berada di sektor terdepan. Itu bagaimana pertanian kita di Kabupaten Bone ini semakin maju begitu. Kita ambil sampel ya. Mohon maaf. Kelompok tani. Kelompok tani hari ini di Bone cukup banyak. Namun cuma beberapa yang kelihatan aktif begitu. Sebenarnya kelompok tani itu kerjanya apa sih? Ini kan lucu sebenarnya. Apa? Jelasin aja ke teman-teman. Saya kita nggak tahu. Kelompok tani sudah ada sekian lama di
Kabupaten Bone, sementara teman-teman belum tahu kelompok tani tujuannya siapa. Iya, Berarti ada yang tidak kelihatan dari mohon kelompok tani. maaf bro sih. Saya nggak konsen ke sana gitu loh. Jadi saya kembali, kita ambil sampel di kelompok tani. Saya menyarankan untuk teman-teman pemuda khususnya yang ada di desa ini untuk masuk ke ranah situ, supaya bagaimana mampu memperlihatkan tupoksi dari kelompok tani itu sebenarnya. Karena yang hari ini kan kebanyakan dari pengurus-pengurus kelompok tani itu ya orang-orang tua kita yang kemudian dalam hal penerimaan informasi kemudian pengetahuan mungkin mampu menerima, cuman untuk mengaktualisasikannya itu update-nya juga mungkin agak nah di sini teman-teman pemuda bisa memanfaatkan itu untuk bisa masuk ke ranah situ, jadi anggota misalnya, bahkan berperan aktif untuk mendorong bagaimana mampu memperlihatkan tujuan dan fungsinya ini kelompok tani ini. Karena kelompok tani ini dibentuk tujuannya sebenarnya sangat besar sekali, namun yang tidak kelihatan sampai hari ini itu, misalnya contoh kelompok-kelompok tani di Bone kita ini tidak semua ya, ada beberapa, tapi kayaknya mayoritas. Klaim semua ya, nggak semua. Mungkin di luar sana nggak ada di Bone kayak. Kelompok tani itu ada kelihatan, cuman kelihatan ketika ada bantuan-bantuan untuk disalurkan. Oh memang ada bantuannya ya? Iya, ada beberapa. Itu bantuannya dari mana? Swasta kah atau pemerintah? Ya, kebanyakan dari pemerintah. Mungkin ada sih dari swasta, cuma tidak seberapa. Nah, bukan hanya itu sih sebenarnya tujuannya dari kelompok tani. Bahkan kelompok-kelompok tani di Bone dulu itu kan kelompok tani domisili. Yang artinya kelompok tani domisili itu berarti yang bertetangga-tetanggaan. Sekarang dirubah. Ada perubahan baru. Ada perubahan, dirubah menjadi kelompok tani hamparan. Tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana kita mampu bergotong royong, saling membantu di lahan. Bagaimana manajemen air di lahan itu bisa mungkin lebih bisa dijelaskan spesifik. Maksudnya kelompok tani apa tadi, hamparan dengan kelompok tani domisili itu bedanya apa? Kalau domisili kelompok taninya, anggota kelompok taninya itu ya tetangga rumah. Kalau hamparan tetangga lahan. Misalnya 25 hektar nih, 25 hektar lahan kelompok tani. Jadi yang 25 hektar lahan ini satu hamparan. Kalau yang satu kelompok. Kalau yang domisili kita cuman tetangga rumah, tapi lahannya itu ya terpisah-pisah. Nah, untuk mengoptimalkan bagaimana kita mampu saling membantu di lahan, ya bagusnya sih memang hamparan. Jadi kita lebih lebih support di wilayah kelompok tani hamparan ini. Ya, itulah yang perlu kita juga dengarkan, guys. Tapi mungkin ada permasalahan yang lain lagi di persoalan pertanian kita. Mungkin sering juga saya dengarkan keluhan nih dari teman-teman, apalagi mereka pemuda di desa. Bukannya mereka nggak mau, tapi sebagian yang pernah tim kami juga temui itu mereka nggak tahu sih masalahnya. Mereka nggak diberikan ruang juga. Terus kira-kira mereka harus ngapain ketika ada di posisi seperti itu? Nggak diberikan ruang, nggak berikan ruang, nggak tahu juga gitu. Iya. Pemerintah ya. Jadi begini, kita harus. Saya selalu menganalikan begini. Ketika satu barang yang mau kita angkat itu, kalau berat ya barangnya. Ketika kita angkat bareng-bareng, itu akan mudah kita angkat. Nah, analogi ini maksudnya begini. Yang namanya pekerjaan itu ketika kita ingin mudah dalam melakukan pekerjaan itu, ya kita peran-peran kita harus apa lagi namanya?
Opo iki. Maksudnya kita ayolah sama-sama kita kerjasama, bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dalam artian ruang itu ya sudah seharusnya pemerintah memberikan ruang kepada teman-teman pemuda untuk berperan aktif di sektor itu, di sektor pertanian. Terutama dalam yang saya ceritakan tadi itu dalam kelompok tani, setidaknya harapan saya itu sekitar 30% dari anggota kelompok tani itu ada teman-teman pemuda. Tapi memangnya mereka nggak diberikan kelompok juga ya kalau teman-teman pemuda? Kayak ada kelompok pemuda tani kah atau apa kah? Nah, itu saya tidak terlalu tahu pasti. Namun sepengetahuan saya bahwa kelompok itu salah satu syarat terbentuknya kelompok tani itu punya lahan. Misalnya punya lahan 25 hektar. Nah, ini yang agak berat ketika kita ingin melahirkan kembali satu kelompok, karena lahan-lahan yang sudah ada ini sekarang sudah punya kelompok-kelompok masing-masing. Sudah terdata semua sudah terdata. Makanya agak berat ketika teman-teman ingin melahirkan satu kelompok lagi dan bukan sebenarnya untuk menambah kuantitas kelompok, tapi bagaimana memperlihatkan kualitas kelompok itu. Nah itu bahan yang menarik tuh. Ketika rumah kita sudah ada, nggak usah bikin rumah yang lain. Kita mesti mempercantik atau mempermak rumah ini. Jadi misalkan di kelompok tani itu sudah ada, terus bapak-bapak profil sudah ada di dalam, ini masuk aja bantu mereka. Cuma ketika mereka tidak diberikan ruang gimana? Ya, tadi saya bilang harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memberikan ruang teman-teman pemuda ini. Ataukah ada aktivitas lainnya yang kemudian mereka bisa diberikan ruang, kayak contohnya tadi nggak pakai PPB ya? Iya. PPB. Apakah dengan cara berkarya dulu atau mereka langsung masuk atau masuk dulu baru berkarya? Kira-kira bagaimana itu? Menurut kalau GPPW kan dia lebih independen sebenarnya, maksudnya bukan langsung di bawah koordinasi pemerintah. Ya teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama untuk bagaimana membentuk sebuah kelompok komunitas atau ke lembaga yang bergerak di sektor itu. Nah, tapi yang menarik di GPPB ini kita lebih mengedepankan action. Jadi kita lebih mengedepankan action dibanding bahkan sejarah terbentuknya itu kita melakukan satu program ngurusin baru. Apa? Maksudnya kita sudah bergerak duluan sebelum terbentuk secara resmi ini GPPB. Jadi kita lebih mengedepankan untuk bagaimana kita berkreativitas. Itu kalau dalam hal lembaga ya, ketika teman-teman punya pilihan untuk itu. Yep. Jadi artinya pesannya kepada teman-teman yang hari ini nggak mengerti soal kalau pertanian itu bagaimana, terus kenapa kemudian mereka harus berkelompok, kenapa kemudian mereka harus berkontribusi, kenapa kemudian harus mereka berkarya di sektor pertanian. Tadi kan terjawab semuanya dengan bincang-bincang kita dengan Bro Kahar. Tetapi hari ini tantangan yang Bro Kahar hadapi apa saja? Mindset ya. Tantangannya apa saja? Jadi begini. Di sektor pertanian seperti yang kita bahasakan dari tadi itu, kita tantangan terbesar sebenarnya itu mindset. Artinya ada beberapa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kampanyekan bahwa sektor pertanian itu tidak serendah ini loh. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Ketika teman-teman pemuda ataupun masyarakat sudah berubah mindsetnya tentang dunia pertanian, saya yakin pertanian kita akan lebih maju.
karena akan lebih banyak teman-teman yang akan menggeluti itu. Dan kita kemarin agak miris ketika dikatakan bahwa 2050, 2000 berapa? 2040, 2040 bahwa kita akan kekurangan generasi untuk bekerja di sektor pertanian. Iya, karena sama sih hari. Sama sih apa sih? Dan kira-kira begini, saudara. Ketika tidak ada yang melanjutkan pekerjaan pertanian ini, bagaimana dengan bangsa kita? Kan hari ini saya lucu nih agak yonan sedikit. Sekarang kan serba virtual, jadi nanti ada petani virtual juga kayaknya. Ya, jadi itu tantangannya ya yang lebih kepada mindsetnya teman-teman, untuk lebih kepada action, untuk lebih tetap berkarya dulu. Bahkan saya di awal tadi itu saya bahasakan bahwa pertanian ini harusnya sudah saatnya dijadikan gaya hidup sih, gaya hidup untuk teman-teman, maksudnya lifestyle untuk teman-teman pemuda. Jadi bukan hanya sekedar bekerja di sektor itu, tapi dibarengi dengan bahwa saya harus bangga menjadi seorang petani, dan inilah saya, pekerjaan saya adalah petani. Dia harus bangga menjadi petani. Iya. Karena orang nggak bakalan makan ya kalau petani nggak ada. Ya. Betul. Keren. Tapi yang apa ya? Ya tadi kan sudah tantangan nih, saya lebih ke pesannya Bro Kahar ini untuk teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Bona itu di luar sana. Kira-kira pesan yang terbaik untuk mereka untuk menghadapi zaman yang serba modern hari ini apa? Jadi kita tidak menghilangkan, ya, bukan berarti menolak, bukan dalam artian menentang teknologi, tapi bagaimana kita mampu bersinergi. Bagaimana kita mampu bersinergi dengan cara-cara yang sudah ada dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Dan sudah saat sekarang ini pemuda berada di garda terdepan untuk bagaimana memajukan sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Bone dan umumnya Indonesia. Karena agak lucu sebenarnya ketika kita dikenal sebagai negara agraria dan sementara kita masih banyak mengimpor ataukah seperti apa. Kan seharusnya itu sudah terpecahkan dari dulu. Oke. Jadi kayaknya itu pesan yang bijak ya, artinya bagaimana Bro Kahar ini dari keresahan sampai kepeduliannya dia sampai membuat gerakan, itu merupakan inovasi yang keren sih menurut kami di Indonesia Manfaat. Makanya tim setelah briefing, setelah meeting, dalam menentukan kira-kira siapa sih yang bagus kita panggil nih, namanya Bro Kahar masuk dalam monitornya kami. Terus gue bilang oke lah, kita panggil aja untuk kemudian kita dengarkan apa sih yang menjadi kelebihannya dia, yang menjadikannya kenapa sih kita harus keren menjadi petani gitu loh. Dan sebenarnya gini, ini bukan sebuah kelebihan. Bahkan yang kita pernah lakukan itu adalah gerakan-gerakan yang sempat terpikirkan oleh banyak orang. Cuman yang membedakan kita dengan banyak orang itu ya kita dengan gerakan. Dengan mampu mengeksekusi. Ada aktualisasi. Asik. Nah, itu. Generasi tanpa aktualisasi itu basi. Gitu ya Bro ya. Jadi kami dari Manusia Manfaat terima kasih banyak Bro Kahar sempatkan waktu untuk kami. Semoga di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi. Harapan kami teruslah bermanfaat untuk teman-teman. Tadi ada beberapa kata-kata menarik nih yang kami catat, dan ini menjadikan pesan yang baik untuk teman-teman. Cuman mungkin ada closing statement dari Bro Kahar untuk seluruh pemirsa dari channel Manusia Manfaat ini. Ya, untuk closing statement dari saya, jadikan setiap langkah itu bernilai manfaat sesuai dengan nama dari. Keren. Mari bermanfaat. ya Bro ya, thank you. Ya.
sukses terus. Mungkin kita akan ketemu di sharing-sharing kisahnya berikutnya dengan orang-orang hebat lagi, dengan orang-orang yang sudah berkarya untuk kabupaten kita, yang sudah berkontribusi untuk kabupaten kita. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai karya, teruslah berkarya, jangan berhenti di wilayah gagasan dan narasi, karena semua itu akan menjadi ide belaka ketika tanpa eksekusi. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.